Saudara yang terkasih, penciptaan alam semesta ini tertulis dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, kitab Yobel, dan kitab 2 Esdras. Sejarah penciptaan alam semesta ini ditulis oleh Mose atau Musa. Mengapa Mose mampu menuliskan sejarah penciptaan? Inilah rahasianya. Dalam kitab Yobel pasal 2 ayat 1 berbunyi, dan malaikat kehadiran, yaitu salah satu nama malaikat kudus yang melayani Elohim Yahweh, berbicara kepada Mose menurut firman Yahweh, katanya, tuliskanlah riwayat penciptaan, bagaimana dalam 6 hari Elohim menyelesaikan semua pekerjaannya dan semua yang dia ciptakan, dan memelihara sabat pada hari ketujuh dan menguduskan itu untuk segala zaman, dan menetapkan itu sebagai suatu tanda bagi segala pekerjaannya. Dengan demikian, kita sekarang mengetahui mengapa Mose atau Musa mampu menuliskan sejarah penciptaan secara rinci, bukan karena kemampuan Mose, melainkan karena malaikat kudus Yahweh mendiktekan hal-hal tentang penciptaan kepada Mose pada saat itu. Proses penciptaan berlangsung selama 6 hari. Apa saja yang diciptakan selama 6 hari? Hari pertama diciptakan surga atau samayim yang di atas. Selanjutnya yang kedua bumi, yang ketiga air, yang keempat malaikat-malaikat atau roh-roh yang melayani di hadapannya. Yang kelima abyssos, yang bahasa Indonesia abusos artinya jurang maut. Dalamnya tak terukur. Orsus, jurang di bagian bumi paling bawah, tempat penampungan roh-roh orang mati dan setan-setan. Dalam bahasa Ibrani, padanan katanya adalah tehom. Yang diciptakan pada hari pertama, yang keenam adalah kegelapan atau malam. Yang ketujuh, terang atau siang. Dapat kita lihat dalam kitab Yobel 2 ayat 1 sampai 3, kitab Bereshit 1 ayat 1 sampai dengan 5. Bumi itu datar. Pernahkah engkau memahami luasnya bumi? Nyatakanlah jika engkau mengetahuinya semua ini. Itulah yang tertulis dalam kitab Ayub 38 ayat 18 yang saya kutip dari King James Version. Kata luasnya di sini adalah rahab, yang berarti luas, hamparan luas atau lebar. Ini menunjuk bumi datar. Sangat indah pemandangan bumi itu. Aku sedang melihat, dan tampaklah sebatang pohon di tengah-tengah bumi. Dan pohon ini sangat tinggi. Pohon itu menjadi besar dan kuat, dan tingginya mencapai langit dan kelihatan sampai ke ujung bumi. Dapat dibaca di dalam kitab Daniel 4 ayat 10 sampai dengan 11. Kemudian di dalam kitab Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Yang pertama kita lihat, bintang-bintang akan berjatuhan ke bumi. Lihat kitab Wahyu 6 ayat 13, ini menunjukkan bintang lebih kecil daripada bumi, dan kata jatuh bukan meluncur berarti bumi datar. Yang kedua, langit kemudian akan digulung seperti gulungan kitab. Lihat Wahyu 6 ayat 14, ini sesuai dengan penggambaran di semua kitab mengenai langit yang terbentang seperti kain tirai atau tenda, menunjuk bumi datar. Dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, atau Yesus HaMasiah. Bisa dibaca di dalam kitab Wahyu 1 ayat 7. Ini masuk akal pada bumi datar, tapi tidak mungkin jika bumi itu bulat. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Yesaya 40 ayat 22 versi King James Version, dia yang bertakhta di atas lingkaran. Terjemahan bulatan tidak sesuai bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya cuk atau lingkaran. Bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. King James Version menuliskan circle of the earth, bumi datar. Jadi lingkaran, bukan bulatan. Pada hari yang kedua, diciptakan cakrawala yang memisahkan segala air, yaitu yang diciptakan pada hari pertama.
Sebagian air naik ke atas cakrawala dan sebagian lagi turun ke bawah cakrawala, yaitu di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Inilah hari kedua. Bisa dibaca di kitab Bereshit 1 ayat 6 sampai 8. Kemudian di dalam kitab Tehillim 148 ayat 4 dikatakan, pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Kita mengerti sekarang bahwa ternyata ada air di atas cakrawala, padahal yang kita tahu air itu hanya ada di permukaan bumi saja, kecuali air hujan yang turun dari atas. Pada saat Yahweh menghukum dunia dengan air bah, sumber air itu berasal dari atas dan dari bawah cakrawala. Seperti tertulis dalam kitab Yubel 5 ayat 24 dan 25. Dan Yahweh membuka 7 pintu air di langit, dan mulut-mulut mata-mata air di dasar samudra-samudra yang dalam, 7 mulut jumlahnya. Dan pintu-pintu air mulai mencurahkan air dari langit 40 hari dan 40 malam, dan mata air di kedalaman samudra juga mengeluarkan air, hingga seluruh dunia penuh dengan air. Juga kitab Bereshit 7 ayat 11. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Noah atau Nuh, pada bulan yang kedua, pada hari ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudra raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit, yaitu pintu untuk lewatnya air, telah terbuka. Dengan demikian, sangat jelaslah bahwa di atas cakrawala itu ada sumber-sumber air, demikian juga di bumi ada sumber-sumber air. Kata yang diterjemahkan sebagai cakrawala adalah ragia, yang diyakini oleh orang Ibrani sebagai sesuatu yang padat, menyokong air yang ada di atas. Cakrawala itu sifatnya padat. Seperti dikatakan di Ayub 37 ayat 18. Dapatkah engkau seperti dia membentangkan raka atau cakrawala yang keras seperti cermin tuangan? Kemudian terjemahan ILT, dapatlah engkau berjalan di permukaan bersama dia yang keras seperti sebuah cermin tuangan? Ya, selanjutnya di dalam kitab Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertakhta di atas lingkaran, ya, dalam bahasa Ibrani Cuk, bumi yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Kata yang digunakan di sini untuk menunjukkan lingkaran adalah cuk. Ini secara harfiah berarti lingkaran, keliling atau kompas, dan jika diperluas dapat merujuk pada kubah langit. Kata ini tidak berarti bola atau bulatan. Ayat Yesaya 40 ayat 22 juga menyatakan bahwa Elohim Yahweh bertakhta di atas kubah langit di atas bumi, dan bahwa dari sudut pandangnya penduduk bumi nampak seperti belalang. Juga memberitahukan kita bahwa Yahweh membentangkan langit seperti sebuah kain tirai dan mengembangkannya seperti sebuah tenda. Kata yang digunakan di sini untuk menunjukkan langit adalah kata yang sama yang digunakan dalam kitab Bereshit untuk mengidentifikasi cakrawala dalam arti ragia. Kemudian pada hari yang ketiga diciptakan yang pertama lautan, sungai-sungai, kumpulan-kumpulan air di pegunungan dan di atas seluruh bumi, dan danau-danau dan embun bumi. Yang kedua diciptakan daratan, yang ketiga diciptakan pohon-pohon buah, pohon-pohon kayu, dan segala yang bertunas atau segala tumbuhan. Yang keempat diciptakan Taman Eden.
Yang akan menempati Taman Eden adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa, segala jenis hewan dan burung, dan dalam Taman Eden itu juga ada sumber mata air dan sungai-sungai, pohon-pohon yang buahnya enak dimakan, yaitu disediakan untuk penghuni Taman Eden sebagai makanannya. Pohon pengetahuan, yaitu dilarang dimakan buahnya karena yang memakannya akan mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Dan ada juga pohon kehidupan, itu dilarang dimakan buahnya karena yang memakannya akan hidup kekal. Di dalam kitab Beresit 2 ayat 8 sampai 25, pasal 3 ayat 22 sampai dengan 24. Pada hari keempat diciptakan yang pertama matahari, yang kedua bulan, yang ketiga bintang-bintang. Elohim Yahweh menempatkan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu di cakrawala atau langit. Nah, tujuan penciptaan matahari itu memberikan cahaya di seluruh bumi, memisahkan siang dan malam, terang dan gelap. Menetapkan matahari menjadi tanda besar di bumi, hari-hari, sabat-sabat, bulan-bulan, perayaan-perayaan, tahun-tahun sabat, yubel-yubel, dan musim-musim dari tahun. Matahari juga untuk menjadikan subur segala yang bertunas dan bertumbuh di bumi. Saudara-saudara, benda-benda langit bergerak, bukan bumi. Matahari lebih kecil daripada bumi. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Yaitu ucapan yang tertulis dalam kitab Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Tapi dikatakan kitab orang jujur, yaitu kitab Yesaya. Saudara bisa dapatkan kitab itu, bisa dilihat di situ bagaimana kisah-kisah penciptaan. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 derajat yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 derajat dari jarak yang telah dijalaninya. Saudara bisa lihat benda langit bergerak di dalam kitab Yesaya 38 ayat 8. Kemudian di kitab Tehillim 19 ayat 1 sampai 6. Isinya antara lain, ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kita harus berani menolak teori pseudo ilmiah manusia milik Copernicus yang menyatakan bahwa matahari diam sebagai pusat, yang bertentangan dengan kitab suci mulai dari kitab Beresit atau kitab Kejadian. Ilmu pasti, yaitu ilmu yang dapat diuji dan diamati, membenarkan fakta bumi itu statis. Percobaan-percobaan dan dugaan-dugaan efek Coriolis. Hari kelima, diciptakan yang pertama binatang-binatang laut yang besar. Ya, bisa dibaca di kitab Beresit 1 ayat 1. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut, dalam bahasa Ibraninya Ta'aniyin atau naga besar, ular besar, monster laut, ular beracun yang besar. Monster-monster laut besar atau binatang laut yang besar yang hidup di kedalaman laut atau laut dalam adalah makhluk lahiriah pertama yang diciptakan oleh tangannya. Namanya Leviathan, Ibraninya Leviathan, yang berarti naga laut yang melingkar. Akar katanya lava, artinya bersendi atau menyatu. Mungkin berkaitan dengan sisik-sisik yang menyerupai lempeng-lempeng perisai di badannya. Dalam kitab suci, istilah Leviathan disebut dalam kitab Ayub 3 ayat 8, pasal 41 ayat 1, kitab Tehillim 74 ayat 14, Yesaya 27 ayat 1. Yang kedua, diciptakan segala jenis ikan yang hidup di dalam air, segala hewan yang hidup di dalam air atau dalam laut.
Yang ketiga, diciptakan segala jenis burung yang terbang. Hari ke-6, diciptakan pertama segala jenis binatang liar, yang kedua segala jenis binatang ternak, yang ketiga segala jenis binatang merayap, yang keempat diciptakan manusia. Makhluk hidup yang dibentuk Elohim dari tanah di samping manusia adalah segala jenis binatang liar di padang dan burung-burung di udara. Bisa dibaca di kitab Beresit 2 ayat 19. Dalam kitab 2 Esdras pasal 6 dan kitab 4 Esra, Elohim menciptakan binatang besar pemakan tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Behemoth. Dalam bahasa Ibrani, Behemoth atau binatang besar, akar katanya behemah, yaitu binatang ternak atau binatang liar. Dalam kitab ayat 40 ayat 15 sampai dengan 24 dari terjemahan ILT berbunyi demikian. Sekarang lihatlah Behemoth yang aku ciptakan bersama-sama denganmu. Ia memakan rumput seperti lembu. Lihatlah sekarang kekuatannya berada pada pinggangnya dan tenaganya ada pada otot-otot perutnya. Behemoth yaitu binatang raksasa purbakala. Kemungkinan sudah punah karena kekacauan yang dibuat oleh manusia-manusia raksasa atau manusia hibrid saat itu yang namanya Nephilim, yaitu keturunan malaikat yang kawin dengan perempuan anak-anak manusia. Itu pada zamannya Noah ya. Dan atau sudah lenyap oleh air bah. Tubuhnya adalah tubuh yang berasal dari tanah. Tubuhnya mulai suci dan sempurna. Ya, itu manusia sebelum jatuh dalam dosa. Disebut tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Kemudian tidak butuh pakaian dan aksesoris. Tubuh manusia yang pertama, yaitu Adam Hawa, sebelum jatuh dosa, diliputi kemuliaan Elohim karena secitra dengan Elohim. Manusia berkuasa atas segala makhluk hidup. Manusia diperintahkan untuk kawin dan beranak cucu memenuhi bumi. Adam setelah 40 hari tinggal di tanah, ia dibentuk, dipindah ke Taman Eden. Sedangkan Hawa setelah 80 hari baru dipindah ke Taman Eden. Dalam taman itu, selama 7 tahun, Adam diajari atau dilatih oleh malaikat kudus Elohim Yahweh cara-cara mengerjakan dalam mengolah tanah. Dia mengerjakan dan memelihara Taman Eden, menjaga taman itu dari burung-burung, binatang, dan ternak, mengumpulkan buah-buahan, makan dan menyimpan sisanya bagi dirinya sendiri dan bagi istrinya. Makanan manusia saat itu adalah biji-bijian dan buah-buahan yang dihasilkan oleh pohon-pohon tanaman berbiji. Makanan untuk binatang buas, burung, dan segala binatang yang merayap di bumi adalah segala tumbuhan hijau atau dedaunan hijau. Dengan demikian, saudara-saudara, antara manusia dan makhluk yang lain tidak berebut pakaian karena makanannya beda. Bisa dibaca di kitab Beresit 1, 29 ayat 30, pasal 2 ayat 1, 25, atau kitab Yubel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16. Sekarang manusia pasca dosa. Manusia kehilangan tubuh kemuliaan sehingga mereka harus berpakaian. Pakaian pertama mereka dibuatkan oleh Elohim. Selanjutnya, umur manusia terbatas dengan kematian dan tubuhnya menjadi tanah kembali dan rohnya kembali kepada Elohim. Tidak boleh lagi menempati Taman Eden. Juga semua makhluk hidup ya, diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa setelah diusir keluar dari Taman Eden tinggal di bumi, yaitu di tanah Eda, di mana dia dibuat dari tanah, menuju hidup baru dengan memberikan persembahan kepada Elohim Yahweh setiap pagi berupa bau-bauan yang harum, kemenyan, getah rasa mala, kulit lokan, dan rempah-rempah. Mereka harus mengolah tanah, itu seperti yang diajarkan oleh para malaikat di Taman Eden,
dengan berjerih payah untuk dapat memperoleh makanan setiap harinya. Mereka akan bersetubuh dan melahirkan anak-anak mereka dari generasi berikutnya. Semua binatang, ternak, burung, segala makhluk yang berjalan dan bergerak yang tadinya bisa berbicara dengan satu bibir dan satu lidah, sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa bicara lagi karena hukuman dari Elohim Yahweh, yaitu satu hewan berdosa, ular, maka ya, semua hewan kena hukumannya. Adam wafat pada usia 930 tahun. Kita ingat bahwa Elohim Yahweh melarang Adam untuk makan buah pohon pengetahuan. Ditegaskan bahwa pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Nah, saudara-saudara, Adam wafat pada usia 930 tahun, berarti 1000 tahun kurang 70 tahun. Ya, dalam pengertian 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, hari ini tidak menggenapkan tahun-tahun dari hari ini. Ya, 1000 tahun. Sehingga Adam tidak mati karena hukuman Elohim Yahweh karena dia wafat pada usia 930 tahun. Dengan demikian ada 22 jenis yang dibentuk atau diciptakan Elohim Yahweh selama 6 hari Yahweh. Bukan hari manusia atau hari kalender manusia. 6 hari Yahweh, saudara. Misteri angka 22. Ada hal yang misteri dan ajaib, yaitu angka 22. Jenis yang diciptakan atau dibentuk selama 6 hari Yahweh itu jumlahnya 22. Jumlah huruf Ibrani yang diyakini umat Israel sebagai huruf yang datang dari atas atau dari Yahweh itu jumlahnya juga 22 huruf. Nah, saudara, pada penciptaan itu hari pertama 7 penciptaan, hari kedua 1 penciptaan, hari ketiga 4 penciptaan, hari keempat 3 penciptaan, hari kelima 3 penciptaan, hari keenam 4 penciptaan. Jumlahnya 22